Zikirnya mencari posisi, mencari panggung, mencari pengakuan. Kemudian ketika dia berkumpul supaya lebih mapan pengakuan itu, mereka merendahkan orang lain. Ketika berkumpul mereka berbuat ghibah, mencari keburukan orang lain, meneliti kejelekan orang lain, kemudian dia unggah. Dia merasa bahwa dengan merendahkan orang lain dia akan ditinggikan. Dengan menjelekkan orang lain dia akan nampak kebaikannya. Dengan mengorek-ngorek kebobrokan orang lain dia akan nampak baik. Enggak kayak gitu. Justru seorang ahli zikir itu dia akan menjaga kehormatan orang lain. Kita itu semuanya tahu, semuanya paham, sudah menjadi kemakluman bersama bahwa di dalam ilmu spiritual, bil khusus spiritual kesufian, kita itu dilatih untuk selalu banyak-banyak berzikir. Kalau saya, prinsipnya, lakukan saja zikir itu. Lakukan. Latih terus agar kita bisa benar-benar menembus hakikat dari zikir tersebut. Kita harus banyak berlatih agar zikir kita itu benar-benar masuk dalam hakikinya zikir. Bicara tentang kemuliaan, ketenangan, kedamaian, ketentraman, kematangan. Secara pribadi, kita bisa berhasil mengolah jiwa, mengasah jiwa. Asalkan kita mau benar-benar berzikir, insya Allah akan ditunjukkan jalan itu oleh Allah yang selalu kita sebut namanya, sifatnya, afdalnya di dalam zikir kita. Dan kita mencoba selalu taqarruban kepadanya. Kita akan diberi jalan itu. Yang kita hindari adalah bahwa zikir itu hanya menjadi sebuah kepura-puraan. Nah ini, banyak orang ikut majelis spiritual, majelis rohani, majelis sufi, tapi mereka belum berzikir, belum melaksanakan zikir. Dan mereka sadar bahwa mereka baru pura-pura berzikir. Apa itu? Gimana maknanya? Jadi yang namanya orang berzikir ya ketika dia menyebut asma Tuhan, Allah, atau mungkin la ilaha illallah, itu benar-benar dia tunduk dan memaksimalkan kesujudan kepadanya, kepada yang dia sebut. Semakin dia menyebut asma Allah, semakin tunduk dia, sujud dia. Semakin dia merendahkan egonya di hadapan Tuhan. Itu benar-benar zikir kalau kayak gitu. Akan tetapi ada yang pura-pura zikir itu, dia rajin berzikir, tapi yang dia cari adalah pengakuan. Pengakuan dari orang lain. Dia berzikir supaya nampak baik. Dia berzikir supaya nampak khusyuk. Dia berzikir supaya mendapatkan panggung kemuliaan di mata manusia. Dia berzikir supaya mendapatkan derajat-derajat tertentu di mata manusia.
Orang-orang yang melakukan zikir tapi punya tujuan lain selain Allah, yaitu derajat pengakuan di mata manusia atau makhluk lain, sebetulnya zikir itu justru merendahkan dirinya. Kenapa merendahkan? Dia menyebut asma Allah, dia puja-puji Allah, tapi yang ada di belakang hatinya, dia pamrih supaya manusia mengagungkan dia, memuliakan dia, memberikan satu posisi tertentu kepadanya. Bukankah itu zikir yang naif? Maka orang-orang yang masih terikat dan bertalian dengan sifat-sifat kerendahan itu, rata-rata muncul satu sifat-sifat egosentris yang di sana dia supaya merasa wah di mata orang lain. Bahkan ada yang mengatakan, setelah saya berzikir ini, loh saya ini adalah seorang kekasih Allah. Dia memberi pengakuan sendiri di mata orang lain agar orang lain menghormati. Terlalu mudah dia kayak gitu. Lah itu belum disebut dengan zikir yang sesungguhnya. Itu masih pura-pura berzikir. Saya mengatakan ini karena memang banyak kayak gitu. Zikirnya mencari posisi, mencari panggung, mencari pengakuan. Kemudian ketika dia berkumpul supaya lebih mapan pengakuan itu, mereka merendahkan orang lain. Ketika berkumpul mereka berbuat ghibah, mencari keburukan orang lain, meneliti kejelekan orang lain, kemudian dia unggah. Dia merasa bahwa dengan merendahkan orang lain dia akan ditinggikan. Dengan menjelekkan orang lain dia akan nampak kebaikannya. Dengan mengorek-ngorek kebobrokan orang lain dia akan nampak baik. Nggak kayak gitu. Justru seorang ahli zikir itu dia akan menjaga kehormatan orang lain, menjaga kemuliaan orang lain. Itulah yang disebut rahmatan lil alamin, ukhuwah Islamiyah. Orang-orang yang zikirnya hanya mencari pengakuan, mencari posisi, derajat tertentu di mata orang lain, kemudian dalam setiap pertemuannya dia merendahkan, menjelekkan, terus mengorek-ngorek keburukan-kebusukan orang lain. Justru yang muncul adalah penyakit-penyakit hati. Penyakit hati yang paling sulit disembuhkan adalah hasud. Sifat menghasut. Mungkin dia nampak baik, dia nampak halus, dia nampak sopan. Tapi ketika diajak ngomong, isinya ghibah. Nah kayak gitu. Kalau sebuah majelis sufi, majelis spiritual, majelis rohani, kata kerennya majelis tarekat, isinya orang-orang tersebut, dan majelis itu hanya dikuasai oleh para penghasut. Tunggu saatnya nanti akan hancur majelis itu. Karena apa? Pasti Allah tidak meridhoi berdirinya majelis itu. Kedua, para ahlus sanah yang mendirikan majelis-majelis seperti itu sebelumnya, mereka akan tidak ridho kalau majelis yang dia bangun itu dikuasai oleh orang-orang yang tipikalnya penghasut seperti itu. Zikir hanya untuk memunculkan kemunafikan, topeng-topeng kemunafikan supaya nampak baik, nampak khusyuk, nampak indah, nampak mulia. Atau bahkan mungkin supaya nampak disebut sebagai wali. Majelis apa kayak gitu? Makanya hati-hati. Kalau sampean saya masuk dalam sebuah majelis, jaga nama baik dirimu dengan zikir-zikirmu. Supaya apa? Kita tidak merendahkan hakikat zikir itu sendiri.
Dan yang kedua, jaga nama gurumu, jaga nama majelismu. Jangan sampai demi ego kita menghancurkan itu semuanya. Dalam pandangan tertentu mungkin kita sedang mengembangkan majelis, tapi sesungguhnya secara tidak sadar kita sedang menghancurkan majelis yang sedang kita ikuti kalau kita melakukan hal-hal yang bersifat kepura-puraan itu tadi. Makanya nilai seseorang itu sangat misterius. Nilai seseorang itu tidak bisa kita ukur dengan barometer bagaimana dia rajin atau tidak di dalam berpikir. Tapi yang jelas innamal a'malu binniyat. Yang tersembunyi di dalam hati itulah yang bisa menjadi tolok ukur seseorang itu layak diperjalankan atau tidak. Makanya insya Allah seorang guru mursyid mereka akan waskito melihat bagaimana gerakan-gerakan majelisnya, gerakan-gerakan saliknya, murid-muridnya, supaya apa? Mereka bisa mengendarai kendaraan atau kapal besar yang disebut majelis itu menuju ridho Allah, menuju ketundukan dan kesujudan pada Allah. Nah, di sini pentingnya seorang guru mursyid itu mempunyai kawas hitam yang besar. Kalau istilah Jawanya itu pani ngala sewu. Dia harus benar-benar paham betul bagaimana dan apa yang terjadi dan situasi yang kayak apa yang terjadi di dalam majelisnya beserta dengan penghuni-penghuninya, kayak gitu. Seandainya kita masuk dalam sebuah majelis kok warnanya banyak, simpang siur, gibah sana, gibah sini, fitnah sana, fitnah sini, apa yang kita lakukan? Diam, mundur, dan kita lihat majelis itu kayak apa. Kalau memang ternyata itu hanya sebuah proses penyempurnaan perjalanan majelis, ya kita tunggu. Suatu saat kalau memang situasi dan kondisinya sudah kondusif, kita datang. Kalau belum, kita mending diam dan menyingkir. Seandainya kita mampu merubah, kita maju untuk mencoba membantu guru-guru kita untuk menata majelis. Agar apa? Majelis itu akan bisa menemukan titik visi dan misinya sebagai sebuah majelis kerohanian, sebuah majelis ketuhanan, sebuah majelis yang dihuni oleh orang-orang yang sadar akan dirinya dan ingin mengasah, mengolah jiwanya menuju jiwa-jiwa yang sepuh, jiwa-jiwa yang dewasa, jiwa-jiwa yang matang, dan satu, dekat dengan Allah. Kemudian Allah ridho kepadanya. Radhiyatam ma'diyah. Dan akhirnya majelis itu menjadi bangunan-bangunan perjalanan untuk menapaki alam-alam berketuhanan gitu. Menurut saya kayak gitu.